Guys, ada apa nih? Pada baru-baru ini kecoh mengenai satu pernyataan daripada Rusia mengenai Indonesia, di mana banyak sekali media-media mengatakan pernyataan Rusia ini kepada Indonesia, tapi kita nak tahu apa pernyataan sebenarnya yang Rusia lontarkan kepada Indonesia. Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dadin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk subscribe. Butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan tiba-tiba pernyataan Rusia menghebohkan Indonesia. Apa pernyataan Rusia yang menghebohkan Indonesia ini, guys? Yang kecoh di media sosial. Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini, guys. Apa-apa pun jom, mari kita tonton video ini sama-sama. Dilansir dari laman artikel zonajakarta.com, Rafale dan F-15 Eagle 2 bisa menjadi duo taring udara Indonesia. Sembari menanti KF-21 Boramae siap operasional, F-15 Eagle 2 dan Rafale bisa jadi solusi Indonesia saat ini. Juga tak masalah jika nantinya Indonesia memiliki trio Rafale, F-15, F-15 Eagle 2 dan KF-21 Boramae. Dengan adanya trio tersebut bisa membuat Indonesia menjadi kekuatan udara paling disegani di Asia Tenggara. Pesaingnya cuma Singapura yang bakal mengoperasikan F-35. Tapi jangan salah sangka, Indonesia juga pernah meminta Amerika Serikat menjual F-35 kepadanya. Indonesia siap membayar F-35 sebagai ganti Sukhoi 35 yang dilarang oleh Amerika dulu. Namun siapa sangka, baru-baru ini diberitakan dari laman artikel tersebut yang mana jika Rusia tidak yakin Indonesia mampu membeli Rafale sekaligus F-15 Eagle 2 seperti yang berjudul, Rusia tak yakin Indonesia mampu membeli sekaligus Rafale dan F-15 Eagle 2 usai batalkan Sukhoi 35. Benarkah seperti keyakinan Rusia tersebut, dan kenapa Rusia begitu peduli dengan langkah kekuatan militer Indonesia? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Jangan lupa sokong channel Update Pertahanan. Sebelumnya Amerika Serikat lantas menolak keinginan Indonesia memiliki F-35. Alasannya jelas, Indonesia tak boleh memiliki F-35 saat ini. Jika mau memiliki F-35 maka harus menunggu dulu pesanan Australia dan Singapura kelar. Pembelian semacam itu akan terjadi setelah Australia dan Singapura memperoleh jet F-35 pertama mereka, dan akan meningkatkan interoperabilitas dengan armada udara tetangga serta dengan Angkatan Udara Amerika Serikat, ujar Sohu.com. Sembari menunggu waktu, Amerika Serikat meminta Indonesia membeli jet tempur lainnya macam F-16 Viper atau F-15 Eagle 2. Tujuannya untuk mengakrabkan Indonesia dengan teknologi F-35. Sebab di F-16 Viper dan F-15 Eagle 2 ada teknologi F-35 yang disematkan di sana. Sehingga nantinya Indonesia tak kaget saat mengoperasikan F-35. Ini adalah pesawat tempur F-16 termutakhir sebelum kita bisa mendapatkan platform F-35, ujar Muhammad Lutfi saat masih menjabat Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2 November 2020. Meski sudah membeli F-15 Eagle 2, belum pasti Indonesia langsung mendapat F-35. Indonesia harus menunggu antre sekitar 9 tahun untuk mendapatkan unit pertama F-35. Setelah itu kita bisa mengikuti F-35. Jadi kalau kita mesti menunggu 9 tahun ini keburu kadaluarsa sehingga kita mesti mendapatkan pesawat di tengah, papar Lutfi.
Untuk itulah Indonesia saat ini tak akan terlalu berharap mendapatkan F-35. Harapan Indonesia cuma di pundak Rafale, F-15 Eagle II dan KF-21 Boramae. Ketiga jet tempur itu lebih realistis bagi Indonesia. Selain itu, model Block 1 juga akan memiliki kemampuan tempur udara ke udara penuh dan kemampuan udara ke darat terbatas untuk mencapai kualifikasi operasi awal. KAI sudah melihat ke depan, ke versi Block 2, yang juga akan menawarkan kemampuan udara ke darat penuh. Korsel diharapkan menerima 80 varian ini, dengan pengiriman pesawat Block 2 diharapkan akan dimulai pada tahun 2028. Waktunya akan memungkinkan pesawat mencapai status kemampuan operasional penuh, jelas 1940v.com. Harga KF-21 Boramae juga lebih murah dari F-35. Sehingga Indonesia lebih bisa berhemat membeli KF-21 Boramae meski kemampuannya masih di bawah F-35. Pengadaan ini terutama diarahkan untuk mengembangkan kemampuan pencegahan terhadap agresi tak terduga dari tetangganya di utara. Investasi untuk pengembangan pesawat tempur siluman akan membantu Seoul untuk memasarkan KF-21 ke negara-negara sahabat yang ingin memperoleh kemampuan serupa. Angkatan Udara ROK sudah mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima F-35 Lockheed Martin, yang akan membantu layanan untuk bertransisi dengan lancar ke KF-21 ketika dioperasionalkan. Itu juga KF-21 Boramae bisa menjadikannya alternatif yang terjangkau untuk F-35 bagi negara-negara yang kekurangan uang seperti Indonesia yang mungkin hanya bermimpi mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima, tulis sumber tersebut. Rafale pun juga demikian, Indonesia membeli jet tempur Prancis sebagai taktik menghindari embargo dari Amerika. Dan selepas daripada itu, Indonesia dikatakan berhasrat ataupun memang sangat-sangat mahu membeli pesawat tempur F-35 Lockheed Martin daripada Amerika Syarikat. Dan inilah yang dinyatakan oleh Rusia. Janganlah dulu Indonesia membeli pesawat tempur F-35 Lockheed Martin daripada Amerika Syarikat. Ialah, kita semua sedia faham bahawa boleh dikatakan F-35 ini merupakan salah satu pesawat tempur di dunia pada ketika ini, pada zaman ini, yang boleh dikatakan yang di antara pesawat-pesawat tempur yang paling-paling powerful. Apa sebenarnya pernyataan Rusia yang menghebohkan Indonesia? Kalau kita balik pada sebelum ini, di mana Indonesia ingin membeli beberapa pesawat tempur. Kalau kita tengok pesawat tempur itu memang sangat-sangat hebat. Kalau kita senaraikan pesawat tempur yang sudah pun dibuat pembelian tapi belum lagi masuk di Indonesia, seperti pesawat tempur Default Rafale daripada Perancis, pesawat tempur F-15, apa lagi? KF-21 Boramae, dan ada beberapa lagi pesawat yang sudah pun dibuat negotiation, dan ada beberapa unit pesawat tempur yang sudah pun dibayar duit muka dan tunggu sahaja perjanjian seterusnya, dan pesawat tempur itu akan sampai pada tahun selewatnya pada tahun 2025. Tapi Rusia berkata jika Indonesia ingin membeli juga F-35, mungkin bolehlah pada masa ini padamkan dulu hasrat, padamkan dulu niat untuk mendapatkan F-35. Sebab untuk mendapatkan F-35 bukanlah satu benda yang senang. Untuk mendapatkan F-16, F-15 Eagle itu pun daripada Amerika Syarikat bukan mudah. Dan kalau kita tengok kenapa dikatakan Rusia kepada Indonesia begitu susah untuk mendapatkan F-35 Lockheed Martin daripada Amerika Syarikat. Sebab kalau kita tengok, sebelum Indonesia membuat pembelian ataupun ingin mendapatkan F-35, Indonesia kena menunggu selama 9 tahun selepas membuat pembelian F-15 dan juga F-16 Eagle daripada Amerika Syarikat. Dan selepas itu Indonesia seharusnya menunggu Singapura dan juga Australia terlebih dahulu untuk membuat pembelian terhadap F-35. Selagi mana Singapura dan juga Australia belum lagi membuat pembelian terhadap F-35, Indonesia tidak akan dapat
F-35 terlebih dahulu daripada kedua-dua negara ini. Dan kalau kita tengok daripada aspek kos, kos memang sangat-sangat paling tinggi guys. Pembelian dikatakan memang satu angka yang memang sangat-sangat besar di luar daripada expectation kita semua. Ialah kalau kita bayangkan sahaja di mana F-35 tu dihasilkan ataupun diproduksikan hanya beberapa unit di dunia dan diproduksikan oleh Amerika Syarikat, dan ada beberapa negara yang terlibat di dalam penubuhan ataupun di dalam produksi F-35, di mana part-part ataupun komponen-komponen untuk penghasilan daripada F-35 ini diambil daripada beberapa negara. Dan kalau kita tengok engineer yang menghasilkan F-35 ini yang memang sangat-sangat berpengalaman, dan mereka tahu mengenai selok-belok ataupun kegunaan semasa perang di udara dan function sebenar pesawat tempur di dalam medan perang. Jadi persoalan dia, untuk mendapatkan F-35, Indonesia disarankan untuk membeli F-16 dan juga F-15 Eagle. Sebab untuk pesawat tempur F-15 dan juga 16, segala function dan juga segala reka bentuk desain dalam dia itu dikatakan sama. Mungkin sama sedikit lah seperti apa yang ada pada F-35. Itu lah kenapa Indonesia disarankan untuk membuat pembelian dahulu terhadap F-15 dan juga F-16 untuk membiasakan pilot di Indonesia untuk membawa F-15 dan 16 supaya ada F-35 nanti mudah untuk Indonesia membuat penerbangan ataupun memudahkan pilot di Indonesia untuk menerbangkan dan juga menggunakan sepenuhnya function apa yang ada di F-35. Bagi pendapat aku, daripada Indonesia membuat pembelian terhadap F-35, mungkin lebih baik Indonesia membuat pembelian terhadap pesawat-pesawat tempur yang lain, seperti memfokuskan pesawat tempur seperti Fall Rafale, KF-21 Bermeye, dan ada beberapa pesawat-pesawat tempur yang lain. Mungkin juga Indonesia boleh membuat negosiasi balik terhadap pesawat tempur Sukhoi daripada Rusia. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.